Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Indah Andari. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video saya sebelumnya, yaitu hasil dari observasi UMKM budidaya jamur tiram. Nah, sedikit mengulas kembali topik atau tema yang saya pilih dari latar belakang permasalahan UMKM Ibu Mami adalah tema bab 9, yaitu analisis biaya volume laba. Analisis ini digunakan untuk memperoleh peningkatan laba melalui perencanaan target penjualan yang efektif dengan perhitungan titik impas dalam unit atau break-even point. Langsung saja ke pembahasan rincian anggaran. Yang pertama ini adalah daftar pemakaian bahan baku dan perlengkapan budidaya jamur tiram. Untuk jenis bahan bakunya ini terdiri dari 6 bahan baku, yaitu serbuk gergaji, dedak, kalsit, air, bibit jamur tiram, backlog. Dari keseluruhan bahan baku ini totalnya sebanyak Rp852.000, dan untuk daftar perlengkapannya ada 3 jenis, yaitu keranjang, gunting, dan semprotan air dengan jumlah Rp160.000. Lalu selanjutnya adalah rincian biaya variabel dan biaya tetap dalam sekali produksi. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp852.000, lalu ditambah dengan biaya perlengkapan sebesar Rp160.000, ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp100.000, dan ditambah dengan biaya pemeliharaan sebesar Rp50.000, sehingga totalnya sebanyak Rp1.162.000 untuk biaya variabel. Lalu untuk biaya tetap terdiri dari 2 jenis, yaitu listrik dan gaji. Gaji ini sebesar Rp75.000 per hari, sehingga diperoleh biaya tetap sebanyak Rp1.965.000. Setelah kita mendapatkan rincian biaya variabel dan biaya tetap, kita harus menyusun laporan laba rugi prospektif terlebih dahulu. Nah, di sini penjualan UMKM ini sebanyak 350 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp10.000. Diperoleh penjualan sebanyak Rp3.500.000. Lalu untuk biaya variabel sebanyak Rp1.162.000 dikurangkan diperoleh margin kontribusi sebesar Rp2.338.000. Lalu kita masukkan biaya tetap yang tadi, diperoleh laba operasi sebelum pajak sebesar Rp373.000. Lalu selanjutnya adalah kita menghitung perhitungan titik impas atau break even point berdasarkan pendekatan laba operasi yang sebelumnya. Nah, di sini kita mulai dengan menghitung harga jual dikali dengan unit dikurangi dengan variabel per unit dikali unit dan dikurangi dengan biaya tetap, diperoleh titik impas sebanyak 294 unit. Lalu asumsi perhitungan laba ditargetkan dalam presentasi pendapatan penjualan adalah UMKM ini diasumsikan ingin mendapatkan laba sebanyak 20% dari laba yang diperoleh dalam sekali produksi. Jadi untuk perhitungannya adalah 0,2 dikali dengan harga jual kali unit sama dengan harga jual kali unit dikurangi dengan variabel per unit dikurangi dengan biaya tetap, diperoleh hasil akhir sebanyak 419,8 dibulatkan jadi 420 unit, dan jika dikalikan dengan harga jual per unit sebesar Rp10.000 didapatkan keuntungan sebesar Rp400.000. Lalu setelah kita peroleh titik impas dan laba yang ditargetkan, apakah dengan peningkatan volume penjualan sebanyak 420 unit dari sebelumnya 294 akan menghasilkan laba 20% dari pendapatan? Nah, ini pembuktiannya ada di bawahnya ini. Jadi kita hitung dulu 420 unit dikali dengan 10.000 atau harga jualnya diperoleh 4.200.000. Nah, di sini terdapat selisih dari volume impas, yaitu 420 dikurangi dengan 294 atau titik impasnya diperoleh sebesar 126 unit. Hal ini berarti terjual di atas dari titik impas sebelumnya. Nah, maka laba operasi sebelum pajak itu sebesar 841.680.
841.680 ini diperoleh dari perhitungan laba ditargetkan ini dikali dengan 126 unit atau sebanyak 20% dari pendapatan penjualan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung resiko atas ketidakpastian, yaitu dengan margin of safety. Margin of safety ini rumusnya adalah target penjualan dikurangi dengan volume impas. Target penjualan tadi sebanyak 420 dikurangi dengan volume impas sebanyak 294 diperoleh 126 unit. Lalu jika diekspresikan dalam rupiah penjualan, maka tinggal dikalikan dengan harga jualnya, diperoleh 1.260.000. Nah, dari semua perhitungan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa titik impas atau break even point dapat diperoleh pada tingkat volume penjualan sebesar 294 unit atau jika dirupiahkan sebesar 2.940.000. Lalu yang kedua adalah batas keamanan atau margin of safety sebesar 126 unit. Jika dipresentasikan dalam rupiah sebesar 1.260.000, hal ini artinya tingkat penjualan tidak boleh turun lebih dari jumlah tersebut agar UMKM ini tidak mengalami kerugian. Lalu yang terakhir adalah jika ingin memperoleh laba sebesar 20% dari total pendapatan atau BEP, maka pendapatan yang diperoleh yaitu sebesar Rp4.200.000. Sekian penjelasan dari saya.